kita sedang menantikan akan suatu gelombang baru yang Tuhan akan berikan di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi yang penting kalau hati kita siap, saudara, sewaktu-waktu Dia akan mengerjakan sesuatu yang baru di tengah-tengah kita. Sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi yang Allah sediakan buat kita. Setiap kali Tuhan menghardik umatnya, maka itu akan disusul dengan belas kasihan yang luar biasa kalau hati kita berbalik kepada Tuhan yang baik. Dan oleh karena itu, saya ingin setiap saat kita terus meminta kepada Allah yang baik itu untuk membongkar akan hati kita, menyiapkan hati kita, memulihkan hati kita, menguduskan kembali akan hati kita. Amen, saudara. Saya belajar sesuatu begini, saudara. Selama saya jadi gembala jemaat dan saya jadi penginjil, saya melayani Tuhan sekian tahun lamanya, ada banyak pertanyaan yang semuanya rata-rata begini. Saya berbuat ini boleh tidak? Saya berbuat ini boleh tidak? Saya nonton bioskop boleh tidak? Saya ke karaoke boleh tidak? Saya pacaran gandengan tangan boleh tidak? Semua boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak. Semua pertanyaan. Saya menjumpai satu hal. Setiap orang yang bertanya boleh atau tidak, orang itu sebetulnya masih ingin akan hal itu. Dan pada saat kita harus berkata, ya Tuhan, aku masih ingin itu, sebetulnya hati kita masih belum beres di hadapannya. Saudara, semuanya bersumber pada hati kita. Saya berdoa pada waktu Allah memulihkan hati kita, Allah memberikan hati yang baru kepada kita. Pada saatnya Dia akan memberikan roh yang baru di tengah-tengah kita. Dia akan menurunkan rohnya dengan lebih dahsyat. Dan gelombang yang baru itu akan kita nikmati untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya dan saya sudah rasakan beberapa hari dalam roh saya. Kita semua sedang menantikan akan gelombang yang baru dari apa yang rohnya sedang kerjakan. Saudara, nantikan saja. Bisa minggu depan, bisa besok lagi, bisa bulan depan. Tapi saya tidak yakin tahun depan, saya nggak yakin. Tahun ini Dia akan berikan gelombang yang baru buat kita. Amen, saudaraku. Nah, mari buka firman Tuhan. Lagi saya mau ajak kita melihat 1 Samuel pasal yang ke-10. Haleluya. Rohnya di tengah-tengah kita, saudara. 1 Samuel pasal 10. Saya mau ajak kita lihat lagi mulai ayat yang ke-6. Berulang-ulang kita sudah membaca, saya ingin kita baca lagi, kita baca lagi sampai masuk pada roh kita. 1 Samuel pasal 10, lihat pada ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Kapan terjadinya? Waktu Saul berpapasan dengan rombongan nabi yang kepenuhan roh Allah. Pergaulan kita itu penting. Anda bergaul dengan orang yang tidak benar, Anda akan jadi orang yang tidak benar. Anda bergaul dengan orang yang kudus, Anda akan mengalami pengudusan Tuhan. Anda bergaul dengan orang yang penuh dengan roh Allah, Anda akan mengalami pemenuhan roh Tuhan. Nah, Alkitab berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Ini luar biasa, saudara. Saul tidak akan pernah bisa jadi raja, memimpin umat Tuhan, kalau dia adalah manusia kebanyakan. Kalau dia manusia kebanyakan, tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang-orang Kristen, kalau jadi Kristen kebanyakan, tidak akan pernah bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjadi Kristen yang lain, kita menjadi manusia yang lain, pada waktu itulah kita akan sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kalimat berikutnya firman Tuhan berkata, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja. Kalau manusia kebanyakan diberi kesempatan melakukan apa saja, dia akan berbuat segala kejahatan yang dia bisa lakukan. Tapi manusia yang lain ini, dia akan tahu apa artinya apa saja.
Dia tidak akan lagi bertanya apakah boleh atau tidak boleh. Dia bahkan tidak punya kecenderungan jahat di dalam hatinya. Pada waktu Allah telah menyelesaikan seluruh kejahatan hati kita, dibongkar habis dan dia memberikan hati yang baru. Makin hati kita diperbaharui, niat jahat akan makin hilang dari kehidupan kita. Karena niat jahatnya makin hilang, saudara dan saya akan tidak punya lagi niat jahat. Justru ketika manusia melanggar perintah Allah, buah pengetahuan yang baik dan buruk didapat, maka manusia bukan hanya menerima yang baik, manusia juga terima pengetahuan akan yang buruk. Pengetahuan kita akan yang buruk itu merubah karakter manusia, sehingga dia tahu yang buruk dan dia ingin yang buruk. Kalau yang semua yang dia tahu yang buruk disingkirkan dari hidupnya, manusia tidak kenal akan apa yang buruk. Yang dia inginkan adalah apa yang baik saja. Kalau manusia makan buah pohon kehidupan, dia akan terus hidup sampai selama-lamanya. Tapi pada waktu kita makan pengetahuan baik dan buruk, manusia mulai tahu yang baik, manusia maka ingin juga yang baik. Tapi manusia tahu yang buruk, manusia juga ingin yang buruk. Pada waktu kita ingin yang buruk, hati kita sudah buruk, saudara. Manusia lain ini tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan apa saja. Apakah Allah tidak khawatir manusia yang lain ini akan merusak semuanya? Tidak. Manusia lain tidak tahu yang buruk dan tidak punya yang buruk. Amen, saudara. Kalau saudara punya televisi, hari ini banyak parabola dijual. Anda punya parabola kecil, Anda akan menangkap saluran terbatas. Saudara tahu di Amerika ada puluhan channel, tapi parabola kecilmu tidak sanggup. Karena tidak sanggup menangkap akan siaran di Amerika, di televisi Anda tidak ada saluran itu. Anda boleh pencet saluran nomor berapapun tidak akan keluar. Pada waktu itu orang yang punya TV tidak akan berkata, boleh nggak gua nonton siaran Amerika? Anda tidak akan bertanya seperti itu, karena engkau tidak punya siarannya. Saudara bisa mengerti? Pada waktu engkau punya siarannya, engkau boleh bertanya, boleh tidak nonton. Tapi kalau engkau tidak punya, tidak mungkin engkau pertanyakan. Kenapa? Memang nggak punya. Kalau suatu pagi di meja makan kita kosong, tidak ada makanan, kita nggak bisa berkata, boleh nggak saya makan yang di sini? Apanya yang dimakan, saudara? Tapi kalau Anda lihat penuh dengan makanan, Anda mulai bertanya kepada yang punya rumah, bolehkah saya makan yang itu? Kenapa? Karena barangnya ada. Justru setan memberikan kita bukan apa yang baik saja untuk dimakan, tapi yang buruk. Karena satu kali kita makan, kita sudah tahu yang buruk, kita akan ingin yang buruk, saudara. Nah, manusia yang lain ini akan diizinkan melakukan apa saja yang didapat oleh tangannya, oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Dan lihat pada ayat yang ke-9, ini yang terjadi. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, sedang berpaling. Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Tidak ada manusia lain sebelum hati kita menjadi lain, saudara. Tidak ada pengurapan yang baru sebelum hati kita baru. Tidak akan ada hati yang baru sebelum kita mengizinkan Allah membongkar tuntas hati kita. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi saya mau katakan buat saudara, kalau kita menginginkan sesuatu yang baru, saudara akan menikmati itu. Titus berkata, bagi orang suci, semuanya suci. Bagi orang yang najis, semuanya najis. Orang yang masih bertanya, bolehkah, 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 karena sebetulnya masih ingin. Keinginannya itu najis, keluar dari hati yang najis. Tapi ketika pertanyaan itu hilang dari hidupmu, bukan karena tidak kau ucapkan, saudara. Betul-betul tidak pernah muncul dari hidupmu. Engkau tahu yang engkau inginkan hanya yang baik. Hati kita benar di hadapan Tuhan.
Amen, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat bagian sisi yang lain. Kenapa Allah perlu membongkar akan hati kita? Saya mau ajak kita lihat lagi Kisah Rasul pasal yang ke-8. Sebelum kita melihat lebih jauh akan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 8. Kembali lihat lagi cerita Simon bekas penyihir ini. Saya akan persingkat saja, lihat mulai ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-20. Alkitab berkata, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ini dikatakan oleh Rasul Petrus kepada Simon yang mencoba membeli karunia Allah dengan uangnya. Dia berkata dengan tegas, dia berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Dalam terjemahan dikatakan tidak ada bagian atau hakmu dalam pelayanan ini. Tuhan berkata engkau tidak punya hak, tidak punya bagian, ikut-ikutan diberi tanggung jawab dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena kemudian dia berkata, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara harus mengerti, saya mau ulang lagi, Simon ini bukan lagi seorang penyihir. Dia sudah jadi orang Kristen. Nah, lihat pada ayat yang ke-13 dari pasal 8. Kita kembali ke beberapa ayat sebelumnya. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Jadi Simon ini orang Kristen. Tapi ada juga dan banyak orang Kristen yang ternyata hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Dia percaya kepada Yesus, dia sudah dibaptis, tapi hatinya tidak lurus. Nah, Petrus berkata, karena hatimu tidak lurus, engkau tidak ada hak dan tidak boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Artinya bagi orang yang rindu Allah memakai hidupnya, hati kita harus senantiasa lurus dan mau diluruskan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita berkata begini, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Itu berarti jahat, saudara. Walaupun sudah dibaptis dan percaya, tetap jahat hatinya. Dan Petrus berkata, bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, saudara dan saya harus hati-hati berurusan dengan hati kita. Ternyata pada waktu kita keluar dari kolam baptisan, memang roh saya lahir baru, keselamatan dimeteraikan. Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan, kata Yesus, akan diselamatkan. Selamat, rohmu selamat. Tapi ingat bahwa hati kita tidak otomatis menjadi baik. Simon percaya dan dibaptis, tapi hatinya tetap tidak dan belum lurus di hadapan Tuhan. Nah, apa bahayanya, saudara? Saya katakan yang pertama tadi, Alkitab berkata engkau tidak punya bagian atau hak dalam pelayanan ini karena hatimu tidak lurus. Tapi bukan sekedar tidak qualified untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada hal yang lebih serius, yang berbahaya sekali. Apa itu, saudara? Dengarkan baik-baik. Hati yang tidak lurus dan tidak mau diluruskan, hati itu akan terus berontak kepada Allahnya. Dan pemberontakan kita kepada Allah satu kali akan membuat kita menjadi lawan dari Allah sendiri. Dan ini yang paling mengerikan ternyata. Setan mau mencoba menipu kita, dan hati kita juga penuh dengan kelicikan. Kita ditipu habis-habisan, kita menganggap diri kita sudah baik, sudah benar, sudah lurus. Tidak pernah lagi mengizinkan Allah meluruskan hati kita, menjaga diri kita dengan segala kesombongan kita. Padahal bahayanya adalah
pada waktu saudara dan saya tidak mengizinkan Allah meluruskan hati kita, satu kali kita akan jadi lawannya Tuhan. Dan akhirnya saya belajar, dengarkan baik-baik. Tidak ada serangan dari luar kita, seberat apapun yang bisa menggoyahkan kita. Hanya satu sebetulnya yang bisa menggoncang kita, yaitu apa? Kebusukan yang di dalam. Karena kebusukan di dalam kita yang tidak kita izinkan Allah bereskan, satu kali akan membuat kita jadi lawannya Tuhan. Saudara. Coba buka Yesaya pasal 63. Kitab Nabi Yesaya pasal 63. Lihat mulai ayat yang ke-8. Yesaya 63 ayat yang ke-8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Perhatikan ayat yang berikut ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara ingat perkataan Paulus yang berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan jadi musuh kita, siapa pembela kita? Saudara? Betul-betul kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dulu ketika masih sekolah minggu, saya nyanyi dengan keras, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kami semua teriak-teriak, tidak ada, gagah. Tapi kalau Tuhan jadi lawan kita, siapa yang sanggup membela kita? Pemberontakan kita akan membuat rohnya duka. Dan Alkitab berkata, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tidak ada satu hal pun di luar kita yang bisa meruntuhkan kita. Beberapa kali saya diminta untuk mendoakan rumah orang. Bukan rumah yang baru ya, rumah yang lama. Dan yang punya merasa ada setannya. Saya percaya sekali dan saya berdoa buat mereka. Tetapi saya yakin sekali. Lebih daripada sekedar yang di luar itu dibuang dan ditengking keluar. Saya kerjakan itu. Lebih berharga dan lebih mulia lagi kalau pertama-tama kita membereskan kebusukan yang di dalam kita. Sebab kalau yang di dalam tidak lurus, saudara, Tuhan yang jadi lawan kita. Kalau setan lawannya gampang sebetulnya, tengking keluar, saudara. Kalau Tuhan, Anda mau apain? Dan ini betul diketahui oleh setan. Nanti saya tunjukkan berkali-kali dia ingin pakai tangan Tuhan untuk menghancurkan anak-anaknya sendiri. Coba buka Bilangan pasal 23. Bro. Bilangan pasal 23. Mari kita lihat mulai ayat yang ke-18. Ini nubuatan diucapkan oleh Bileam, tapi betul-betul karena roh Allah menguasai dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. 21, perhatikan. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka,
dan bersorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Anda perhatikan ini berkaitan. Karena tidak ada kepincangan, tidak ada masalah, tidak ada dosa, orang bisa bersuka cita, orang bisa bersorak-sorak karena raja di tengah-tengah mereka. 22. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu jantan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadapnya. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Saudara perhatikan, pada waktu tidak ada kepincangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekotoran di dalam orang-orang Israel. Mereka bersorak-sorai karena raja mereka, Allah mereka di tengah-tengah mereka. Dan janjinya adalah dikatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel. Anda dimantrai, ditenung, tidak mempan. Tidak ada serangan sehebat apapun dari luar yang bisa mempan kepada kita. Nah, Bileam mengucapkan akan perkataan ini. Dia sadar akhirnya, selama tidak ada kepincangan di tengah-tengah mereka, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan kepada mereka, tidak ada kutuk yang bisa mempan kepada mereka, selama tidak ada kepincangan dan kerusuhan. Tetapi pada waktu dilihat adanya kepincangan dan kesukaran dan kerusuhan, akan mempan, dia tahu itu. Bukankah mulutnya yang dipakai roh Tuhan untuk mengucapkan itu? Kalau Anda membaca selanjutnya, Bileam memberitahu kepada Balak, aku sudah sampaikan kutuk tapi tidak bisa. Allah mengubah jadi berkat. Tapi di samping apa yang dia katakan, dia berkata, aku tahu satu rahasia. Selama tidak ada kepincangan, engkau tidak pernah bisa mengalahkan mereka. Jadi buat mereka ada kepincangan. Di mana? Di hati mereka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pasal 25. Ayat yang pertama. Kalau Anda perhatikan pada kitab yang lain, ini semua dinasihatkan oleh Bileam. Makanya kelak dia mati ditumpas oleh pedang Yosua. Bileam mati oleh karena pedang orang Israel. Pasal 25 dari Bilangan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Di sini kepincangan mulai terjadi. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di dalam pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, maka anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai di ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tanpa perang, Balak membunuh 24.000. Selama kepincangan tidak ada dalam hidup kita, mantra mempan kayak apa? Tidak berlaku. Tapi ketika kepincangan ada, sebetulnya engkau sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Setan tinggal memanfaatkan aja. Ambil kesempatan, diperparah keadaannya. Dan disinilah sebetulnya kenapa begitu serius
kita berurusan dengan hati kita. Saya tahu, sekali lagi saya mau katakan buat saudara, kebenaran disampaikan dengan baik, dengan lembut, tidak akan menyinggung martabat kita. Mungkin kita mau dengar, tapi belum tentu berubah, saudara. Tapi ketika itu menyinggung harga diri dan martabat kita, akan membuat kita berpikir ulang, sekalipun menimbulkan pertentangan dalam batin kita. Ingat, saya katakan beberapa kali, Tuhan membasuh kita seperti seorang perempuan membasuh kain di tepi sungai. Dipukul-pukulkan kain itu pada batu. Itu cara Tuhan membasuh kita. Kalau kita tetap mencoba berkata, Tuhan, aku mau berubah, tapi aku mau mengasihi diriku. Orang yang berkata aku mau berubah harus melepaskan dari kasih terhadap dirinya sendiri. Manusia cenderung begitu. Contoh, saudara pernah waktu kecil atau sudah besar pernah punya bisul? Bisul pernah? Orang sini bilang udunan, tahu saudara? Nah, itu kalau sudah mulai kelihatan begitu, sudah waktunya harus dibuang, ada matanya tuh. Kalau orang sudah dewasa, dia berkata begini, tekannya sendiri, gitu. Jangan orang lain. Loh kenapa? Sebab kalau kita nekan, kalau sudah sakit, berhenti. Kalau orang lain kan nggak merasakan sakit saya, jadi lebih baik saya sendiri. Ngerti saudara? Kalau orang mau disuntik oleh dokter, diajari apa? Tutup matanya. Jangan lihat dirimu disakiti, tambah sakit dalamnya. Manusia cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Saya pernah dengar orang memberikan cerita, saya kira betul ya. Satu kali kalau Anda dan kita semua foto bareng-bareng gitu ya, ketika hasil fotonya jadi, yang dicari wajah siapa? Wajah diri. Lah kok kuncirku tok yang kelihatan, nanya soal kita. Saudara bisa ngerti itu, manusia dari semula memang begitu. Jadi kalau kita ini masih mencoba memproteksi diri kita, nggak akan berubah, ya. Yakin. Tapi makin Anda biarkan, diinjak-injak malah rasain sekalian, terus berani begitu, Anda berubah cepat. Saya berdoa supaya kita punya hati yang seperti itu. William tahu mantra tenung nggak mempan. Dia tahu tidak ada yang pincang. Tapi begitu dia ngerti itu, dia berkata, karena hatinya jahat ya, buat supaya ada kepincangan di tengah-tengah mereka. Waktu dalamnya mulai pincang, 24.000 mati tanpa perang. Saudara bisa melihat apa yang sebetulnya sedang terjadi. Jangan sampai kita tanpa kita sadar jadi lawan Tuhan. Amen. Oke, lihat lagi sekarang. Nah sekarang kenapa mereka bisa dengan gampang jatuh? Kenapa dengan gampang mereka bisa berontak? Mazmur 73. Ini harus dikunyah sendok per sendok kok saudara. Baru kita bisa ngerti, kita bisa mencerna dengan baik. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ini bukan jauh fisiknya, tentu jauh hatinya. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Saya terkejut sebetulnya baca ayat ini ya. Saya nggak pernah perhatikan terlalu jauh. Sampai ini muncul jadi kebenaran. Kita harus sadar begitu hati kita jauh dari Tuhan, spiritually kita berzinah. Karena kita meninggalkan Dia. Nanti untuk jinah di pikiran, di perasaan, di hati kita gampang. Setelah muncul di sini, tinggal tunggu saatnya jinah di fisik. Saudara berkata gini, Pak, kok pendeta bisa berzinah? Bisa. Kalau dia jauh dari Tuhan. Loh, tapi dia khotbah. Bisa. Kalau dia jauh dari Tuhan. Begitu hati kita tidak melekat ke Tuhan, kita jauh, pendeta bayangnya apa? Disibukkan oleh kegiatan, oleh pelayanan. Anda bisa bayangkan kesibukannya. Dan itu menghapuskan semua akan hubungan pribadinya dengan Allah. Itu awal kejatuhan juga. Kenapa aktivis gereja pada jatuh? Karena cuma aktivis gereja.
bukan aktivisnya Tuhan, saudara. Kalau aktivisnya Tuhan, kok akan aktif ketemu bersekutu dengan Allah setiap hari. Saya pernah cerita, Benny ditanya oleh istrinya, Benny, pendeta A jatuh, pendeta B jatuh, pendeta C jatuh. Apakah kamu juga satu kali akan jatuh? Dan dia berkata begini, selama engkau melihat aku pakai lututku, tidak akan terjadi. Amen, saudara. Selama kita pakai lutut kita, dan kita punya hubungan pribadi dengan dia, tidak akan terjadi. Itu awal. Di depan Tuhan engkau sudah jinah, rohani. Lalu kemudian engkau akan jinah, jiwani. Engkau mulai menginginkan orang lain yang bukan istrimu. Engkau mulai menginginkan dalam pikiran dan imajinasimu. Tuhan Yesus berkata, engkau sudah jinah dalam pikiran dan dalam hatimu. Lalu step berikutnya, engkau pasti akan jinah dengan tubuhmu. Dan ini yang membuat kita harusnya berkata, jangan kasihani dirimu sendiri, saudara. Dalam pengertian, engkau begitu memproteksi dirimu, sampai engkau menuhankan dirimu dan tidak bisa dijamah oleh siapapun. Saya rasa dokter juga perlu orang lain. Sepingin-pinginnya dia menyuntik sendiri juga rasanya perlu orang lain ya, Bu Ima ya, kalau perlu. Dokter gigi juga saya rasa Agus tidak akan jabuti giginya sendiri. Saya yakin kalau dia sakit, dia perlu orang lain. Percaya atau nggak percaya, dia perlu orang lain. Kita juga perlu orang lain. Oleh karena itu jangan dikerjakan semua sendiri. Ya deh Pak, saya bertobat di kamar aja. Tuhan ngomong, ya wis Tuhan, nggak perlu orang lain Pak, seri kalau sama orang lain. Justru kita perlu orang lain. Bu Foni pinter, sepinter-pinternya potong rambut, saudara. Ada banyak potongan rambut di sini, made in Bu Foni, Pak Subianto juga. Tetap perlu orang lain, saya percaya. Nggak pernah sambil pakai kaca 5 begini dia potongin sendiri. Saya nggak yakin itu, saudara. Sepinter-pinternya kita butuh orang lain. Kita perlu manusia lain. Amen, saudara. Dan itu yang asik sebetulnya. Selama engkau tidak mengasihi dirimu, menuhankan diri kita akan cepat berubah. Pada waktu semua disenterkan ke diri kita, mengasihi diri kita habis-habisan, nggak ada gunanya. Justru kita mengalahkan pendakwa dengan apa? Merelakan, melepaskan, sampai nyawa kita dilepas. Habis dia. 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Dalam terjemahan lain, Bible mengatakan, aku itu dekat kepada Tuhan sedekat mungkin aku bisa. Jadi nempelnya sedekat aku bisa, pokoknya aku nempel terus ke dia. Sedekat mungkin aku bisa. Banyak orang Kristen tidak mau, sedekat mungkin aku bisa. Pokoknya lumayan lah. Ada famili kami yang berkata, saya kalau pergi ke gereja, kalau Natal saya nggak mau ke gereja. Jadi carinya pas gerejanya kosong. Kenapa? Saya muncul di depan altar berkata, Tuhan aku di sini. Nah Tuhan ngerti aku datang. Kalau orang banyak nggak ketahuan, nggak kelihatan Tuhan katanya. Orang Kristen harus nempel sedekat mungkin aku bisa. Bukan hanya muncul kadang-kadang supaya Allah lihat kita ada. Dan dia berkata, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bagaimana kita bisa cerita tentang pekerjaan Tuhan kalau kita tidak dekat dengan dia? Kita jadi tukang ngecap, saudara, ya. Kalau dekat dengan dia, kita bisa ngerti semua yang dia buat. Kita bisa cerita, dia buat begini. Kalau tidak, kata orang akan seperti itu. Lihat kota Ai, saudara. Kecil. Kenapa mereka bisa kalah, orang Israel? Karena Achan berbuat dosa. Selama tidak ada yang pincang di dalam mereka, mereka akan menang. Selama ada kepincangan di dalam mereka, mereka akan kalah. Itu aja hukumnya. Baca seluruh kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, Anda akan jumpai pola yang sama. Pada waktu rajanya setia, umatnya setia, Tuhan setia memberkati mereka. Begitu berbuat jahat, serong hatinya, mereka berdosa, seterusnya adalah bencana. Itu lihat, polanya begitu. Waktu mereka berbuat jahat di mata Allah, ayat berikutnya sampai habis, bencana, perang, kelaparan, kematian, penyakit terus. Kenapa? Yang jadi lawan mereka, Tuhan mereka.
Kalau Anda baca itu polanya terus sama seperti itu. Dan selalu polanya apa? Waktu mereka menjerit bertobat, Allah turunkan pengampunan. Itu pola. Kenapa diberikan kepada kita? Oh, untuk membuat kita tahu ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak gampang ya saudara. Yang penting jangan lindungi dirimu sendiri. Jadi orang-orang di-untouchable, tidak bisa dijamah. Selama kita membuat diri kita proteksi sendiri dan tidak bisa dijamah oleh orang lain, bahaya. Nggak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Sejak manusia lahir, bayi itu harus dijamah orang lain. Ya, saudara. Selama bayi itu berkata, saya bisa ngomong, jangan jamah aku, mati dia. Kita perlu orang lain. Untuk mengubah Anda, perlu orang lain. Semua kita perlu orang lain. Dan Allah kan pakai orang lain. Keadaan apapun. Sampai kita berkata, ya Tuhan. Dan dibongkar apa dan siapa kita yang sebenarnya. Coba buka Mazmur pasal yang ke-51. Daud tahu persis ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yang dihadapi Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi perjinahannya dengan Batsheba itu bukan mendadak, saudara, enggak. Jangan dikira karena lihat orang mandi gitu, perempuan mandi langsung mendadak ingin zina gitu. Ini tidak. Dia sudah mengaku, dia berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Itu pergumulan dosa sudah lama nyimpen di hati. Kebusukan di hatinya sudah lama sekali. Cuma tinggal nunggu waktunya aja, itu bom waktu kok saudara. Waktu dia ngaku dosa, dia ngaku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi jangan pikir, wah saya tergoda. Ya mendadak jatuh, nggak bisa. Nggak ada itu mendadak. Zaman raja-raja semua perang, dia nggak perang. Itu sudah membuktikan aneh. Saudara. Zaman perang, dia nggak perang, sudah aneh. Itu batinnya sudah mulai jauh dari Tuhan. Ya kan? Semua nyambung nyawa, dia santai. Jadi tinggal tunggu waktu. Itu hanya, itu akumulasi, penumpuan problem dalam batinnya, pembusukan ini. Sampai akhirnya, meledak. Jadi kalau ada orang ditegur, diomong nggak enak, mengalami yang tidak enak, itu Anda bersyukur. Paling tidak membuat Anda berhenti. Mikir. Memang niat ngerokok apa surga, itu aja sudah. Surga yang balik bertobat ngerokok bablaso, itu kan sudah. Itu bagus sebetulnya. Ya. Dia berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 6, perhatikan ini. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Dia berteriaknya, dia berkata, aku ini salah terhadap Tuhan. Apa perbedaan Daud dengan Yudas Iskariot? Yudas tidak pernah merasa keliru hatinya di hadapan Allah. Semua akibat dosa yang dia buat, dia coba selesaikan dengan cara manusiawi di luar fisiknya, tapi tidak dengan yang di dalam. Dia keliru. Allah melihat di dalam lebih dari yang di luar. Ya, buat Batsheba, Uria mati jadi istrinya Daud. Itu naik pangkat, saudara. Daud mau berkata, ya betul, gua sudah bunuh Uria. Coba Batsheba lebih enak hidupnya. Ya baiklah Uria aku abadikan sebagai nama jalan. Uria Street atau Uria Boulevard gitu kira-kira ya. Boleh.
Aku jadikan pahlawan nasional, kasih bintang. Nomor 1 di Israel, udah aja. Buatkan patungnya 3 meter. Uria, tokoh kita, gitu. Tapi itu nggak selesai kan? Sebab dia tahu perbuatannya terhadap orang lain itu sebetulnya merupakan cermin dari sikap hati dan dosanya di hadapan Allah. Jadi teriaknya dia berkata kepada engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Nah Yudas beda. Dia jual Yesus dengan berapa? 30 uang perak. Oke? Yudas makan enggak uang itu? Hah? Tidak. Dikembalikan utuh duitnya. Tapi pengampunan Tuhan tidak turun. Karena hatinya tidak bertobat. Kenyataan secara duit, dia tidak makan. Atau mungkin tepatnya, nggak jadi dimakan. Kembalikan, nggak mau dibanting. Dia nggak terima. Tapi itu ngubur dia sendiri, Bang. Ya kan? Dibelikan tanah untuk ngubur dia. Perbedaannya adalah, seringkali pada waktu kita berbuat pelanggaran, kita anggap kita bisa selesaikan secara manusia dan artinya clear dengan Tuhan. Belum tentu ternyata. Justru kalau engkau bisa beres dengan dia, yang di bawah ini akan beres. Laki-laki perempuan pacaran, aduh berzina. Saya mau kawin. Gereja agak susah sekarang. Pemerintah tidak mau mengeluarkan akte pernikahan kalau tidak ada surat tanda sudah diberkati oleh pendeta. Jadi kalau pendeta nggak mau buatkan surat, nanti sebetulnya berkata kamu kumpul kebo aja nggak bisa kawin nih. Atau murtad tinggalkan Tuhan, pindah kepercayaan lain. Tapi kalau buat surat tok, ngibul pendetanya. Jadi mesti doakan. Ya Pak, saudara? Banyak orang berpikir praktis begitu. Oh sudah berbuat, apalagi sudah hamil. Ya kawin. Solusinya secara manusia selesai. Selesai. Sah toh. Anak di perut bukan anak haram. Bukan Bartimius. Secara rohani. Ya. Bukan anak haram. Kawin. Selesai catatan sipil. Ya wis, gereja mau apa? Doa lo ya. Wah, berkati Tuhan. Selesai, buatkan surat. Kawin. Tapi nggak selesai di depan Tuhan. Dulu saya nggak bisa ngerti ya, terus terang. Kalau orang sudah mau kawin, diberitahu, batalkan, mundur. Nah, ini sudah kadung semua. Ya, saya tidak mau ikut-ikutan orang ya. Kalau kita belum dibawa Tuhan ke situ, ngapain? Cuma saya belajar akhirnya hari-hari ini saya tahu. Kalau di depan Tuhan nggak beres, dosa kita buat dosa. Jadi kawin itu untuk apa? Melegalisir hubungan seks. Karena sudah kadung. Nah, enggak. Jadi pada waktu hari diberkati, besoknya seks, nggak sah. Kan gitu. Masa begitu? Gitu? Ternyata nggak menyelesaikan masalah. Kalau hati tidak berbalik ke Tuhan. Saya bisa ngerti. Yudas kembalikan. Dibalik. Balik. Kalau hukum perdata. Saudara ya. Duitnya sudah balik kok. Nggak jadi nipu, nggak jadi jual. Ini balikkan. Gitu. Berdamai. Nggak bisa. Berdamai dengan Allah itu harus keluar dari hati yang bertobat. Pada waktu kita tidak mengizinkan Tuhan membongkar hati kita, maka kita akan jadi sasaran iblis untuk apa? Menuduh kita. Dan setan akan pakai tangan Tuhan, ingin pakai tangan Tuhan. Coba buka Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Sakaria 3 mulai ayat yang pertama. Sakaria 3 ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tendang terus sekali. Dakwa terus. Stop. Tapi apa hanya itu tok? Nah banyak orang Kristen hanya itu tok.
Nah Pak, saya ini sudah berbuat ini, saya mencuri, saya apa. Ini ada rohnya, oke, tangking. Keluar. Mungkin rumah saya ada setannya Pak, ini sehingga keluarga kacau balau. Ya, tangking. Saya percaya memang ada pengaruh kuasa gelap pada diri orang tertentu. Ada seorang ibu yang kerasukan ya, sakit kerasukan. Saya diundang. Dia dipindahkan ke rumah anaknya dalam kondisi lumpuh sebetulnya, tergeletak. Atau kerasukan itu bisa turun ke bawah, nyesot, ngomongnya keluar dari, nggak bisa ngomong karena stroke, bisa keluar ngomong jelas tapi isinya kutukan semua. Kayak menyisikan itu kotorannya dibuat mainan sendiri. Lalu dipindahkan ke rumah orang lain. Nggak tahu gimana yang punya rumah sudah kewalahan, pindahkan ke anak yang lain. Saya diundang. Datang sama Charlie, saya sudah bahasa roh di mobil ini. Wah, ngurusi orang ini. Luar biasa. Sampai di sana itu sudah tenang. Saya kalau gitu senang. Sudah diselesaikan oleh Tuhan yang baik. Saudara, nggak perlu teriak-teriak nanggingi setan. Sudah baik, saya ngomong terima Yesus, kalau nangis doakan mak. Saya pulang tanpa berkeringat, saudara. Puji Tuhan. Saya matanya sudah nggak liar lagi. Tenang, sampai sekarang. Jadi memang betul, rupanya yang punya rumah di tempat yang pertama dulu memang banyak kuasa gelapnya, suka meguru segala macam, pusakanya banyak. Dulu kerasukan kayak begitu. Saya percaya itu bisa, betul dihardik ya. Tapi terusnya gimana? Ayat berikutnya, ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Rupanya dia punya kesalahan. Pakaiannya kotor semua karena kesalahan. Setannya ditendang, pakaian kesalahannya dibuang. Kalau Anda tendang setannya dan tidak dibuang pakaiannya, datang lagi lebih banyak. Tukang dakwah, mendakwa orang. Terus dikatakan. Ayat 5. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini jaminan, saudara. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Jadi iblisnya ditendang, saudara. Pakaian kesalahannya dibuang. Kasih serban tahir. Selama ini masih kotor, iblisnya akan datang lagi. Oleh karena itu, ini yang sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya dalam hadirat Allah semacam ini, nggak ada setan yang bisa tahan. Tapi yang tahan bersembunyi adalah hati kita. Karena liciknya luar biasa. Ganti muka. Kata munafik dalam bahasa Yunani itu ada kisahnya. Dari Inggrisnya hipokrit. Ya, hipokrit itu dari bahasa Yunani. Itu ada sejarahnya. Dulu ada seorang pemain drama yang pintar sekali. Dia main tunggal, tapi bisa mainkan banyak karakter. Nah, yang membuat dia hebat apa? Dia itu menciptakan topeng dalam berbagai ekspresi. Lagi guyu, tambah plok, dia ketawa-ketawa. Dia jingkrak-jingkrak. Jadi orang melihat, wah ini orang sedang senang. Muter, lepaskan, ganti muka marah. Motonya motot kayak cakil gitu. Tablet keplak, ngamuk dia. Nah itu orang berkata, oh ganti-ganti topeng itu hipokrit, munafik, saudara. Jadi orang munafik itu ganti-ganti topeng. Dan ternyata kita nggak perlu kursus, saudara. Ini sudah jagonya luar biasa. Percayalah. Sebetulnya orang buat film itu gampang. Ya. Buat drama nggak perlu latihan.
Pinter semua, pinter. Pura-pura jadi ini, ngerti semua sebetulnya. Sudah pinter manusia itu sudah. Bintang film semua kita ini sebetulnya ya. Pasti. Wih, caranya ganti topeng juga halus, pinter. Jadi kalau Anda nggak punya kerjaan, jadilah bintang film. Bakat terpendam semua punya, saudara. Jagoan semua. Hipokrit. Munafik kita ini. Setannya tendang. Kenapa banyak pelayanan pelepasan nggak efektif? Sudah muntah-muntah blokean. Karena apa? Jubah kesalahan tidak dibuat. Dan ketika Allah sedang berurusan dengan hati kita, seperti saat-saat semacam ini, sedang dikeduk yang dasar sekali dari hidup dan hati kita. Amen, saudara. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Lihat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 10 dan ayat 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia, mengalahkan para pendakwa itu, setan itu, oleh pertama darah anak domba. Siapa yang berikan ini? Yesus kepada kita. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi jangan dikasihi nyawamu. Orang mengasihi nyawa, kehilangan nyawa. Kalau engkau proteksi dirimu dari semua hantaman dan pukulan dari luar, nggak ada gunanya. Ingat Alkitab berkata, pukulan itu membersihkan apa? Lubuk hati, kata Amsal. Saudara masih ingat yang saya katakan beberapa hari yang lalu, bagaimana cara Tuhan berurusan dengan kita? Lihat sekali lagi Amsal pasal yang ke-20. Amsal pasal 20 ayat yang ke-30. Amsal 20 ayat 30. Alkitab berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan apa saudara? Kita baca sama-sama. 2, 3. Pukulan membersihkan lubuk hati. Kalau Anda mengasihi nyawamu, Anda mencintai nyawamu, saudara tidak akan berkata ya dengan pukulan. Tapi kalau Anda tidak mengasihi, Anda akan kena pukulan. Lewat banyak peristiwa. Pokoknya semua yang membuat Anda seperti direndahkan, diinjak, dipermalukan, dihabisi. Itu pukulan, saudara. Kalau tidak, itu baru dilus-lus, saudara. Belum. Kalau sudah dipukul gitu, Anda tahu. Itu Alkitab berkata membersihkan lubuk hati. Itu betul, saudara. Kalau engkau tidak mengizinkan pukulan Tuhan datang, selamanya tidak akan pernah ada perubahan dan tidak akan pernah dibersihkan. Saya berdoa supaya hati semacam ini kita miliki. Yang terakhir, mari balik ke Mazmur 51. Supaya kita tidak menjadi musuh Allah. Saya ingin teruskan ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, lubuk hati. Itu bersih oleh karena pukulan. Dia berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, wash me, dengan cara dipukul seperti kain, cuci di batu kali, saudara. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita.
Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan dia berkata, perhatikan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, steadfast, roh yang kuat, yang teguh. Kalau kita dibaharui Tuhan batin kita, dia berkata, aku akan punya roh yang teguh, gak gampang goyah lagi. Ya, kalau hati belum dibaharui, akan gampang goyah. Hati yang dibaharui akan teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Rela apa? Rela dipukul. Rela dikerjakan Tuhan. Anda perlu roh yang rela. Kalau nggak rela, nggak bisa. Semua pukulan membersihkan lubuk hati. Tidak enak memang, saudara. Sekali benturan pertama kau berkata, aku tidak akan lagi berurusan dengan manusia semacam ini. Boceng, ngeli gitu. Ya, saudara. Ngamuk, saudara. Nipu, cari tolong, fitnah lah. Tapi kau harus mengerti, itu membersihkan lubuk hati. Kalau kau bisa merenung, kau berkata, iya Tuhan, benar, masih tidak beres di hatiku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Lihat, kalau Tuhan tak buka bibir kita, kita mau memuji apa? Teman-teman strong leader, saya beritahu, jangan buka sendiri bibirmu sebelum Tuhan buka bibirmu. Dan tidak akan pernah bisa keluar pujian yang tulus kepada Tuhan. Semua jemaat saya beritahu, sebelum engkau berbakti menyembah Tuhan, katakan Mazmur 51 ayat 17 ini, buka bibirku Tuhan. Kalau enggak, saudara akan jadi penyanyi-penyanyi hebat di sini, tapi bukan pemuji dan penyembah. Amen. Dia berkata dengan jujur, ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya kau persembahkan korban bakaran, kau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Contrite spirit. Terjemahan berkata teachable spirit, roh yang gampang diajar, roh yang berkata ya dengan apa yang dia berikan. Amen, saudara. So, hati-hati dengan hati kita ya. Jangan sampai Allah jadi lawan kita karena kita berontak kepada dia. Seringkali kita dengarkan, pagar makan tanaman. Kita berkata, wah makan hati aku ini. Padahal hati yang memakan saudara. Bukan makan hati kita ini. Kita dimakan hati kita sendiri. Kenapa? Dia nipu kita bisa-bisa. Selama ini kita anggap, well, saya sudah beres. Semuanya sudah baik. Sebelum dia bongkar total hidup kita. Sampai tidak ada lagi akibat buah pengetahuan baik dan buruk. Yang ada cuma kehidupan yang berasal dari dia. Amen, saudara.